boleh bunuh orang. Kalau kok di situ disuruh bujur? Bujur itu apa? Bujur orang. Bujur. Maksudnya apa Mas Mustaqim nih ya? Bujur. Wa iyyakum Mas Chan. Oh, bunuh. Surat At-Taubah ayat 5. Surat At-Taubah ayat 5 itu bunyinya apa ya? Bentar. Wa idzan salakhal ashhuru al-hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waqudu. Ya. Apabila telah habis bulan-bulan haram, ya, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat peringatan. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat, maka serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan mereka. Sungguh Allah Maha. Dan jadi faktulu itu artinya bukan membunuh ya, tapi memerangi gitu. Memerangi itu, dan itu setelah selesai Ashhurul Hurum kan, bukan di Ashhurul Hurumnya. Jadi yang tidak boleh itu pas di Ashhurul Hurumnya, di bulan-bulan haramnya itu. Ya, di bulan-bulan haram itu memang tidak boleh berperang atau membunuh. Ya, tapi kalau wa idzan salakhal Ashhurul Hurum, kalau sudah berakhir atau sudah selesai bulan-bulan haram tersebut, maka dibolehkan untuk memerangi. Faktuluhum itu lebih para mufasir memang mengartikannya bukan membunuh tapi memerangi. Memerangi itu tidak harus dalam bentuk membunuh. Mas Mustaqim, wallahu a'lam. Saat bagaimana hukum perempuan bertadarus dengan pengeras suara? Suara wanita itu aurat, ya. Sila. Suara perempuan itu aurat, maka hendaklah dijaga. Ya, maka banyak hal yang sebetulnya kenapa wanita itu tidak boleh ke masjid, misalnya lebih sunnah, bukan nggak boleh di masjid, lebih disarankan untuk di rumah, karena ya itu tadi, kalau di masjid pasti akan mengundang fitnah-fitnah yang berbagai macam ya. Maka kalau ditanya bagaimana hukum perempuan bertadarus dengan pengeras suara, ya lebih baik dihindari ya, lebih baik dihindari, dan sebetulnya lebih cenderung tidak dibolehkan karena memang suara perempuan itu aurat ya, suara perempuan itu aurat. Wallahu a'lam. Apakah hukum cambuk berlaku di semua bagian Indonesia, Ustaz? Cambuk berlaku di semua bagian. Cambuk ya nih, cambur ini maksudnya cambuk ya. Kalau yang hukuman cambuk ini kan yang berlaku baru di Nangro Aceh Darussalam ya, yang sempat viral kemarin di Timur Tengah. Ternyata di Indonesia ada satu wilayah, satu provinsi kalau mereka sebut itu menerapkan hukum cambuk karena berduaan atau berhubungan yang bukan pasangan suami istri atau berzina. Tapi tidak semua Indonesia memperlakukan hukum itu ya, hanya Nangro Aceh aja ya. Wallahu a'lam.
Afghani Onik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mustaqim sudah ya, sudah jawab. Menjelang Lailatul Qadar, amalan zikir dan doa sholat apa yang utama dilakukan? Nanti masuk ke Asrul Awakhir, banyak amalan-amalan yang semuanya kita tujukan untuk mengejar Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu banyak hal. Memang ada beberapa bacaan yang, tapi semuanya yang pernah saya baca itu juga bacaannya masih diperdebatkan lah itu kesohihannya. Tapi yang pasti kita berdoa saja, berzikir ya, misalnya Allahumma balighna Lailatul Qadar gitu ya. Itu pokoknya kita minta supaya kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Itu banyak aja baca-baca, ya Allah pertemukan. Ya kalau memang nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ya, semakin banyak di ini, ya Allah pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Terus zikirnya banyak, baca zikir, bacaan Al-Qur'an ya. Afdalul zikri bacaan Al-Qur'an. Sebaik-baik berzikir itu adalah baca Al-Qur'an. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an ya di Asrul Awakhir itu dan kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu pahalanya kalau yang biasanya itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, itu dikalikan lagi dengan 83 tahun. Itu berapa tuh ya? Maka kenapa kita di Asrul Awakhir itu disuruh banyak bersedekah di malam hari, kemudian disuruh memperbanyak sholat malamnya, ya, disuruh memperpanjang bacaan sholatnya, disuruh banyak membaca doa, ya, itu semuanya dilakukan. Jadi kalau mau qiyamul lail, iktikaf ya, iktikaf itu sendiri juga menurut beberapa pendapat memang beragam pendapatnya. Madhab Syafi'i mengatakan iktikaf itu dengan kita masuk ke masjid kemudian sholat itu sudah disebut sebagai iktikaf, meskipun tidak menetap beberapa saat atau seharian. Kalau di dalam madhab Maliki, iktikaf itu harus di bulan Ramadan dan di Asrul Awakhir, ya, di bulan puasa aja lah ibaratnya. Dan tidak boleh selama Asrul Awakhir itu keluar dari masjid. Madhab Maliki seperti itu. Tapi yang pasti ya kita sesuaikan dengan kondisi kita ya. Maka kita usahakan, kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Allah itu luar biasa, pasti tahu. Oh hamba ini benar-benar ingin dapat, oh ini cuma setengah-setengah, oh ini nggak serius dan seterusnya. Maka kita harus benar-benar serius untuk bisa menjumpai dan mendapati Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Wallahu a'lam.